Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu siu kelinci. Kira-kira di bulan ini nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu? Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak, jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu, si kelinci. Kartu pertama, kamu dapat kartu apa? Kartu rumah. Kartu positif. Kartu rumah menandakan bahwa mungkin ada keinginan dari hati kamu. Kamu berharap ada perbaikan dalam hal pekerjaan kamu, bisnis kamu, ya, atau hubungan dengan seseorang. Oke? Bisa jadi harapan itu akan ada jalan terwujud, karena di dalam rumah segala sesuatu yang baik ada. Kebahagiaan, ya. Tidak ada kekhawatiran, terjaga, terlindungi. Finansial, berarti akan ada perbaikan. Ya. Pekerjaan, akan ada perubahan. Bisnis, begitu juga. Intinya kartu ini positif. Tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan. Bisa jadi kamu ingin merasa aman, ya. Bisa jadi kamu menginginkan kedamaian, ketentraman. Oke? Jangan pernah mencemaskan sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi kecemasan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Karena kalau saya lihat dari sini, kekhawatiran kamu itu hanya pikiran kamu aja. Semuanya akan membaik. Semuanya akan stabil, termasuk finansial kamu. Bisnis kamu akan kembali stabil. Pekerjaan juga akan kembali stabil seperti yang kamu harapkan. Oke? Kalau seandainya menanyakan tentang hubungan, saya melihat di sini mungkin ada keinginan kamu untuk lebih dekat lagi dengan seseorang. Ya? Bisa jadi kamu punya rencana yang ibarat kata tuh ya sudah kamu inginkan dari dulu-dulu gitu ya. Kamu pingin punya hubungan yang sama-sama merasakan kebahagiaan gitu ya. Sama-sama saling mengerti. Kenyamanan. Kamu ingin ada hubungan yang membuat kamu nyaman. Seperti itu ya. Entah kamu single parent ya. Jadi intinya berharap mendapatkan orang yang bisa membuat kamu tentram, ya, damai, aman gitu ya. Dan kamu bisa jadi sudah menemukan orang itu dan tinggal kamu merealisasikan gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu. Justru ketika kamu terlalu banyak pertimbangan,
ya, akan timbul lebih banyak lagi kekhawatiran. Oke? Kalau saya bilang secara perasaan, mungkin kalian udah merasa cocok satu sama lain ya di sini. Sudah merasa dekat. Ya, kalau orang ada di dalam rumah ini berarti sudah merasa nyaman, sudah merasa dekat satu sama lain. Walaupun mungkin baru mengenal, tapi kamu sudah merasa, oh, ini orang enak ya diajak ngobrol, ini orang enak ya diajak, ibaratnya tukar pikiran, kenyamanan, seperti itu ya. Kita lihat kartu berikutnya. Kartu pohon karma, tapi ini positif. Walaupun mungkin terasa lambat gitu ya, kamu harus sabar. Karena pohon karma ini ya ujian kesabaran. Tapi pada akhirnya ketika kamu bisa melewati ujian kesabaran itu, kamu akan memetik hasilnya. Kartu pohon ini kan prosesnya lambat, dari akar dulu, batang dulu, dahan, daun, berbunga, berbuah, nunggu mateng buahnya baru bisa panen. Tapi ingat, walaupun mungkin prosesnya melelahkan, jenuh, kadang ya kayak merasa kok begini-gini aja gitu ya, setelah bisa melewati semuanya, kamu akan panen. Rezeki kamu gak kekurangan, rezeki kamu ngalir. Pohon kalau sudah berbuah ya, terus mateng, metiknya gak cuma sekali, berulang kita panennya. Berarti kamu akan menikmati keberhasilan kamu itu terus menerus. Paham ya? Kita lihat kartu berikutnya. Kartu pohon bermirror dengan kartu apa? Kartu bintang. Positif sekali ya. Ada cahaya. Artinya apa? Kartu bintang ini kan kartu alam semesta. Berarti memang yang akan terjadi itu ya tuntunan dari alam semesta. Ya, kalau ada harapan ya, keinginan kamu yang belum terwujud, perlahan tapi pasti ini akan kamu dapatkan. Karena memang alam semesta merestui kamu untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya. Kesenangan, ketentraman, kenyamanan. Dan kalau seandainya menanyakan tentang hubungan, bisa jadi pertemuan kamu dengan seseorang itu yang memang sudah diatur. Ya. Oleh alam semesta. Kalau kata orang tuh ya, ada jodoh untuk punya hubungan yang serius dengan seseorang. Oke? Paham ya? Kalau selama ini kamu merasa ragu, kamu buang pikiran itu. Lebih baik kamu mencoba untuk mengenal orang itu, ya, mencoba untuk punya hubungan yang lebih serius lagi itu. Karena saya lihat memang kamu dipertemukan, ya. Kita lihat kartu berikutnya. Untuk pekerjaan, untuk bisnis, saya melihat ada cahaya ya. Kamu akan dituntun oleh alam semesta. Gak usah khawatir, ya. Kamu aman di sini. Lihat di sini ada kartu ular, ya. Tapi gak usah takut karena kartu ularnya ada di posisi masa lalu, ya. Jangan ribet jadi orang. Belajarlah untuk menghindari masalah gitu ya. Jangan sampai masalah itu timbul karena kebodohan kita ya. Kadang-kadang egois itu bisa menimbulkan kerugian untuk kita. Kartu ular di sini ya bisa juga menandakan berhati-hati, mawas diri. Ya, kalau pernah melakukan kesalahan, ya jangan diulang lagi. Seperti itu. Di sini saya melihat mungkin ada godaan, misalnya ada godaan untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang, yaitu kamu harus hindari. Ya. Kartu ular berdekatan dengan kartu karma. Artinya apa, Jeng? Kalau kamu berbuat jahat, ya kamu akan metik yang jahat juga.
tergantung karma kamu. Ya, orang itu harus punya prasangka yang baik, pikiran yang baik, ya, legowo, pemaaf, seperti itu, nggak ada dendam, ya. Hidup akan lebih nyaman ketika kita tidak punya kepahitan dalam hati. Oke? Hidup tabur tuai. Ya. Karma dan kartu ular. Jadi ketika kita jahat, ya, kita akan menerima yang pelajaran hidup yang jahat juga gitu ya. Oke? Kalau kamu merugikan orang, ya kamu akan dirugikan juga. Istilahnya seperti itu. Jadi belajarlah untuk melakukan sesuatu itu ya memang pada jalurnya. Jangan sampai kita manipulasi, jangan sampai kita merugikan orang. Ya, nggak ada gunanya. Orang kan maunya hidup tenang, tapi kadang-kadang orang itu satu, dia nggak berdamai dengan hati dia, ya hati dia ibaratnya hidup dia nggak akan tenang. Jadi yang pertama itu ya kita harus berdamai dengan hati kita. Ya. Terus apa lagi, Jeng? Kalau pernah disakiti orang, ya kita harus belajar untuk memaafkan. Apa lagi? Belajar ikhlas setiap apapun yang terjadi. Entah itu rezeki kita lagi seret, entah rezeki kita lagi ada halangan, ya. Terus apa lagi, Jeng? Pandai bersyukur dalam situasi apapun. Contohnya apa? Dikasih rezeki kecil, ya kita syukuri. Oh, jangan begini ngeluh. Kemarin-kemarin saya berlimpah rezekinya kok kayak gini. Sekarang begini seret gitu. Nggak boleh ngeluh. Harus disyukuri. Terus apa lagi, Jeng? Harus sabar ketika kita dikecewakan. Nah, seperti itu. Apa lagi, Jeng? Zaman sekarang ini kan banyak orang yang rasa keponya itu luar biasa gitu. Artinya apa, Jeng? Jangan melihat sesuatu yang nggak perlu kita lihat. Jadi kalau kita lihat orang apa gitu ya, temen apa, udah nggak usah dilihat, biasa aja. Nggak usah terlalu kepo, nggak usah rasa ingin tahu besar gitu, nggak usah ngurusin orang, intinya begitu. Terus apalagi, Jeng? Ya, nggak usah mendengar yang nggak perlu. Jadi kalau ada gosip apa, omongan apa, tutup kuping aja. Yang didengar dengar aja, gitu. Yang dilihat lihat aja. Terus apa lagi? Banyak orang kepo. Kadang-kadang apa? Dia nggak bisa mengendalikan diri gitu ya. Maksudnya begini, jangan ingin tahu yang nggak perlu kita tahu gitu. Ya. Kalau kita terlalu kayak ngurusin hal-hal yang gak penting gitu ya, tersiksa lah kita, gimana mau hidup tenang. Terus apa? Jangan cerita yang gak perlu kita ceritakan. Jadi kalau ada aib teman ya, atau ada omongan apa, cukup direm. Jangan keluar dari mulut kita. Paham ya? Dan yang terakhir apa? Kunci hidup tenang. Jangan benci orang, ya, nggak boleh benci siapapun, ya. Kartu ular negatif, sifat jelek manusia, ular, ya, ular kan bercabang, ular manipulasi, licik, gitu. Jadi jangan sampai kita punya karakter seperti ular. Masalah ibaratnya yang kecil diribetin gitu ya, nggak boleh begitu. Sebisa mungkin menghindari masalah. Sifat jelek ular ini kita benar-benar jangan sampai nempel di kita gitu ya. Iri hati gitu, nggak boleh. Tapi kalau seandainya kartu ular ini mewakili orang yang pernah mengecewakan kamu, yang pernah mengkhianati kamu, yang pernah membohongi kamu, intinya menyakitkan, ya, kamu harus belajar dari semua peristiwa itu untuk lebih hati-hati lagi. Sebenarnya ketika kamu dipertemukan orang seperti ini, ya memang ujian dari alam semesta. Tujuannya apa? Menguji kesabaran kamu. Misalnya kalau lagi pacaran dikhianati pacar,
Ya, kalau seandainya di tempat kerja ada orang yang nggak suka, selalu dia cari-cari kesalahan kamu, kayak mau fitnah kamu gitu ya, mencari kekurangan, ada yang iri misalnya ya. Kalau dalam hal bisnis, hati-hati. Ada orang yang mungkin mengincar kamu ya, yang niatnya nggak baik. Nah, ini hati-hati. Jangan berurusan sama hukum, itu aja. Hindari. Ya, kita lihat kartu ular ini bermirror dengan kartu apa? Ini kartu ular kalau asmara berarti ya bisa jadi mungkin di kehidupan kamu pernah dikhianati seseorang gitu ya. Gitu. Karena ular ini kartu yang melambangkan perselingkuhan. Di sini ada kartu cincin. Kartu ular bermirror dengan kartu cincin. Artinya apa? Ketika kamu bisa melewati masa-masa sulit ya, yang pernah kamu ibaratnya rasakan ya, justru ini akan membawa ke efek yang baik gitu ya. Karena ada kartu cincin. Tidak ada istilah ketika kita mengalami hal yang misalnya nggak enak gitu ya, terpuruk, ditipu orang, dikhianati ataupun kerugian hal yang lain gitu ya. Tidak ada hal yang perlu kamu takutkan karena apa? Alam semesta ya akan membantu kamu. Saya melihat bisa jadi kamu mendapatkan ya sesuatu yang baru, pekerjaan baru, kontrak kerja baru, atau peluang untuk bisnis yang baru gitu ya. Entah kamu kerja sama siapa ya, entah kamu punya ide gimana gitu ya. Yang saya lihat alam semesta ya akan mempertemukan kamu dengan sesuatu yang memang cocok untuk kamu ya. Kalau menanyakan tentang pekerjaan ya, kamu akan bekerja sama dengan orang ini. Sudah dituntun, kamu akan bertemu dengan orang, ada komitmen ya. Oke? Jadi apapun masalah kamu yang kemarin-kemarin itu, kamu tidak usah khawatir. Karena ini kartunya positif. Kalau kartu ini terbalik, kartu cincinnya ada di masa lalu, terus ini ada di masa depan, berarti kamu harus hati-hati. Ada orang yang berkhianat gitu, ada orang yang menjebak kamu. Jadi letak kartu pun beda artinya. Dan lihat di sini ya. Saya melihat ya, kalau kamu serius dengan seseorang, ini hubungannya bisa berjalan ke arah yang positif sih. Karena saya lihat sama-sama mau ya, ada jodoh untuk punya hubungan yang dekat gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu single atau single parent, malah bisa jadi kamu menemukan orang yang selama ini kamu cari gitu ya. Ada jodoh, ada tali karma ya. Seperti itu. Memang ditakdirkan bertemu ya, punya hubungan yang dekat sekali. Paham ya? Nggak usah khawatir, karena 5 kartu ini, 4 kartu positif, 1 kartu negatif. Letaknya di masa lalu. Jadi nggak gitu ada pengaruh ini kartu negatif ini, karena di sebelah sini 4-4-nya kartu positif. Ya? Nggak akan ada yang terjadi yang bisa membuat kamu terpuruk atau apa ya. Kalau saya lihat dari sini ya, alam semesta malah menekankan di sini ya, apapun yang kamu inginkan selama ini ya, kalau memang tertunda bukan berarti kamu tidak mendapatkannya, justru ini akan kebuka jalan. Karena kartu bintang ini, alam semesta menerangi kamu ya, berarti langkah kamu dituntun. Sinar ya, doa kamu, harapan kamu ya, energi doa kamu itu sudah sampai ke alam semesta. Kamu berharap semuanya stabil, kamu akan dapatkan ini ya, kestabilan, ketenangan, ada perlindungan, segala sesuatu yang baik ada dalam rumah. Ujian di dalam hubungan kamu itu punya tujuan ya, membuat kamu semakin menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Seperti itu.
Bisa jadi ada ujian dalam rumah tangga kamu ya, ujian kesabaran ya. Kesabaran untuk setia dengan pasangan kamu seperti itu. Karena di sini ada pengkhianatan ya. Bisa jadi kamu yang berkhianat, bisa juga pasangan kamu. Intinya energi bisa terbolak-balik. Dan saya tekankan di sini, ini nggak akan terjadi ke semua sio kelinci ya. Karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi bijak dalam menyikapinya ya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan. Konsultasi dengan Jeng Ponda, biaya konsultasi 2 juta rupiah. Itu saja ya. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye. Thank you.